Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat sekalian, ikhwan akhwat fillah dimanapun Anda berada, masih bersama channel YouTube saya Muhammad Al-Mamza. Semoga Anda senantiasa selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu kepada Anda semua, terutama buat saya tentunya ilmu ini tentang ciri-ciri 4 ciri menjadi seorang ahli surga. Jadi ternyata menjadi seorang ahli surga itu begitu didambakan oleh kita, tentunya kita berharap pada Allah, diminta dimasukkan ke surga dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari api neraka jahanam. Nah, kalau Anda ingin melihat orang ahli surga itu ada di dunia ini, maka perhatikanlah 4 ciri yang ada pada dirinya. Ciri yang pertama dia seorang ahli surga adalah wajahnya bercahaya. Wajahnya senantiasa memancarkan, memantulkan cahaya yang terang benderang. Cahaya yang tidak dibuat-buat, cahaya yang bukan karena disinari oleh lampu atau dengan kamera, bukan, tapi cahaya yang memang bersih yang ada pada dalam diri orang itu. Itu cirinya yang pertama, wajahnya bercahaya. Kemudian yang kedua adalah perkataannya penuh hikmah. Kata-katanya senantiasa mengajak orang kepada jalan Allah Ta'ala. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah perkataannya yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah? Itulah orang yang baik. Dia gemar mengajak orang kebaikan. Kata-katanya senantiasa menasihati atau dia senang dinasihati. Kata-katanya senantiasa membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah, kesucian Allah, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah Taala yang meluncur dari mulutnya setiap ketemu orang, ketemu keluarganya, ketemu istrinya, ketemu anaknya, ketemu tetangga, semua senantiasa dia mengajak orang kepada kebaikan. Tidak ada kata-katanya yang sia-sia kecuali hanya mengajak Allah pada jalan Allah. Nah, kalau ada dia ketemu dengan orang yang muslim, dia cinta sama orang itu, dia ingin orang itu mengakui kebesaran Allah, kemudian dia ingin orang itu menjadi beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau dia sudah muslim, dia ingin orang yang muslim itu kuat agamanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kata-katanya senantiasa penuh hikmah. Tidak pernah dia dengan kata-katanya itu menggurui seseorang atau mencela, menghina seseorang, tidak pernah. Dia terjaga, dia hati-hati dengan kata-katanya. Bahkan kata-katanya yang keluar itu bagaikan butiran-butiran mutiara yang senantiasa membuat orang yang teduh mendengarnya. Itu ciri-ciri daripada ahli surga, insya Allah. Jadi yang pertama, wajahnya bercahaya. Kemudian kata-kata penuh hikmah. Kata-katanya penuh makna, dalam sekali kata-katanya. Kemudian yang ketiga, hatinya sangat lembut. Hatinya begitu lembut, hatinya begitu sensitif, hatinya begitu baik, gak pernah berburuk sangka sama orang, hatinya gak pernah dendam sama orang, hatinya gak pernah marah sampai berlama-lama, hatinya senantiasa luar biasa, dihina, dicaci, dibully, hatinya senantiasa memaafkan, bahkan mendoakan. Kalau kita kan baru dihina sedikit aja kita sudah mulai tersinggung dan sebagainya. Ini orang ini luar biasa, ciri ahli surga ini. Hatinya benar-benar lembut, hatinya benar-benar Masya Allah, hati yang mudah memaafkan orang lain, mudah berbaik sangka, tidak pernah berburuk sangka kepada orang dan sebagainya. Hati yang qalbun salim, hati yang bersih, bukan qalbun mayit, bukan hati yang mati. Kalau qalbun mati adalah orang yang senantiasa diingatkan kepada Allah, dia nggak mau. Nah, orang-orang kafir, allazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim gisawatun azabun azim. Itu orang-orang kafir tuh dikasih tahu, nggak dikasih tahu sama aja. Tapi kalau orang ahli surga dikasih tahu, dia senang, dia gemar untuk taat kepada Allah. Dia senang sekali mendapatkan nasihat-nasihat dari orang lain. Ciri yang ketiga. Adapun ciri yang keempat, sifatnya dermawan. Ciri ahli surga ini, dia gemar memberi, dia gemar menolong, dia gemar berinfak, dia gemar memberikan donasi kepada yatim piatu, matahfiz, kepada tetangganya yang miskin. Dia nggak punya uang, dia kasih makanan. Nggak punya makanan, dia baik sama orang, murah senyum, baik sama orang, anak kecil semua dia sayang, sama binatang dia sayang. Masya Allah. Inilah 4 ciri daripada ahli surga, ya, Masya Allah. Jadi kalau Anda ingin tahu 4 ciri ahli surga, saya ulangi. Yang pertama, wajahnya bercahaya, memancarkan cahaya yang luar biasa. Kemudian perkataannya penuh hikmah, kata-katanya selalu yang baik-baik, hatinya lembut,
mudah berbaik sangka, tidak mendendam, mudah memaafkan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, sifatnya dermawan. Saudaraku, dimanapun Anda berada, adapun cara mendapatkan agar wajah kita bercahaya, berbinar-binar, ya, Masya Allah, bagaikan mentari pagi yang menyinari bumi, cahayanya begitu memberikan manfaat bagi banyak kehidupan. Begitu juga orang beriman, kalau wajahnya dia bercahaya, wajahnya itu orang senang memandangnya. Lihatlah Rasulullah SAW, semua pada senang memandang wajah Rasulullah SAW. Kemudian orang senang memandang wajah para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Orang senang memandang orang-orang soleh, ulama-ulama soleh, ulama yang taat kepada Allah. Orang senang memandang wajah Habib Rizik Syihab, ulama kita, komandan kita, Masya Allah. Orang senang memandang wajah Ustaz Arifin Ilham. Orang senang memandang wajahnya Ustaz Jainuddin Amjad. Orang senang memandang wajahnya Syekh Ali Jaber. Semuanya sudah mendahului kita. Semoga Allah muliakan mereka semua. Saudaraku, satu, yang pertama agar kita mendapatkan wajah yang bercahaya, yaitu pertama menjaga takbiratul ula, yaitu sholat senantiasa di awal waktu, di belakang imam. Masya Allah. Jadi orang yang biasa menjaga sholat tepat waktu di depan imam, Masya Allah, itu ternyata nanti dia akan mendapatkan wajah yang bercahaya, wajah yang berbinar-binar, wajah yang bersinar, sinar yang memancarkan kebaikan bagi dia, bagi keluarganya, bagi tetangga, kiri kanan, dan semuanya. Kemudian yang kedua, orang yang ingin mendapatkan wajah cahaya adalah dengan menjaga sholat tahajud. Jadi ternyata kalau kita gemar melaksanakan sholat tahajud, Masya Allah, maka Allah berikan cahaya pada wajah kita. Kemudian yang ketiga, gemar dia berwudu, batal dia wudu, walaupun dia sudah sholat sunnah, atau dia ke air, apakah dia buang angin, atau dia buang air kecil, buang air besar, maka dia wudu lagi, padahal dia sudah sholat, Masya Allah. Apalagi kalau dia setelah wudu, dia sholat sunnah lagi, sunnah syukur wudu. Itulah yang dilaksanakan oleh sahabat Nabi yang mulia Bilal bin Rabah. Bayangkan Bilal dahulu di masa dulu, waktu masih jahiliyah, seorang budak begitu hina di mata orang-orang. Tapi ketika Bilal masuk Islam, kemudian Bilal mengamalkan amalan ini, menjaga wudu, Bilal menjadi manusia yang begitu mulia di sisi Allah. Sampai Rasulullah bermimpi melihat sendalnya Bilal sudah ada di dalam surga. Begitulah kemuliaan amalan Bilal, dia ini senantiasa menjaga wudu. Sehingga wajar kalau wajah Bilal sekalipun dia hitam, legam, tapi bersinar, bercahaya. Cahayanya itulah diantaranya dia senantiasa menjaga wudu dan sholat wudu 2 rakaat. Kemudian yang keempat, agar wajah kita bercahaya, yaitu menjaga pandangan dari yang haram. Maka kita jaga pandangan kita. Nah, jadi kalau orang yang senantiasa menundukkan pandangan, gak mau melihat yang haram-haram, dia berusaha sekuat waktu dia mohon kepada Allah, kalau dia lemah, ya Allah tolong, ya Allah berilah hamba, ya Allah kekuatan kemampuan agar hamba bisa menjaga pandangan ini dari haram-haram. Maka insya Allah Allah akan karuniakan kepada kita wajah yang bercahaya. Ya Allah, anugerahkanlah ya Allah kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk bisa menjaga pandangan dari yang haram-haram. Kemudian supaya kita mendapatkan perkataan kita hikmah, kan ciri penduduk surga tadi. Yang pertama wajahnya bercahaya, perkataannya hikmah, kemudian hatinya lembut dan sifatnya dermawan. Nah, kalau kita mendapatkan wajah bercahaya tadi, kita sholatnya harus menjaga waktu, tepat waktu, menjaga takbiratul ula bersama imam, menjaga sholat tahajud, menjaga wudu, kemudian juga menjaga pandangan dari yang haram. Maka cara mendapatkan agar perkataan kita hikmah, nah ini dia. Pertama, sering dan selalu membicarakan kebesaran keagungan Allah. Senantiasa kata-katanya senang mengajarkan kebaikan. Man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya kecuali mengajak orang kepada jalan Allah. Kemudian yang kedua, lisannya ini senang, gemar baca Quran, gemar dia baca Quran. Masya Allah, gemar bersalawat Nabi. Insya Allah mudah-mudahan lisannya ini akan menjadikan perkataannya penuh hikmah, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, mengamalkan zikir pagi petang, al-maksurat, asan al-bana, atau zikir petang yang lain. Semuanya sama, semua kebaikan. Jadi nggak usah diperdebatkan, wah ini pengen zikir petangnya ini yang dari Syekh ini, saya silahkan, nggak apa-apa, yang penting ada zikir pagi dan petang. Ada yang dari amalnya dari Habib, silahkan, yang penting zikir pagi silahkan. Ada yang pengen, saya ingin mengamalkan al-maksurat seperti yang diajarkan Syekh Hasan Al-Banna dari Mesir, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Masya Allah, orang soleh sama-sama. Yuk kita amalkan, yang penting diamalkan. Kemudian yang keempat adalah menghindari perkataan yang sia-sia agar mendapatkan hati yang lembut. Nah, jadi kita tuh kalau misalnya menghindari dari perkataan yang sia-sia, ngomong yang ngalor ngidul, yang gak ada manfaatnya, atau bahkan
kata-kata yang berbuat dosa, berburuk sangka dan sebagainya, atau menggunjingkan orang, teman, saudara dan sebagainya, maka itu tidak akan mendapatkan perkataan hikmah. Jadi yang keempat, saya ulangi lagi, cara agar mendapatkan perkataan hikmah: selalu membicarakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sering membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan zikir pagi petang. Dan yang keempat, menghindari dari perkataan sia-sia. Nah, kemudian ada amalan lagi. Gimana supaya kita dapat menghindari perkataan yang sia-sia? Yang pertama, sering duduk di majelis ilmu. Jadi supaya kita perkataan kita nggak sia-sia, sering duduk di majelis ilmu. Kemudian sering banyak berhikmat dan hindari berdebat. Jadi kalau kita tuh jangan suka kita tuh senang berdebat jangan. Ya. Kemudian selalu senangnya ngumpulnya di majelis-majelis ilmu. Dia nggak mau debat, dia berhikmat kalau dia dengar. Nah, insya Allah mudah-mudahan amalan-amalan tadi membuat kita dekat sama Allah dan kita termasuk menjadi ahli surga. Itulah yang dapat saya sampaikan di YouTube video saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.